untuk meniadakan Taurat Taurat Musa dan iya kitab para nabi, dia datang menggenapinya. menggenapi, betul Barang siapa yang meniadakan satu titik pun dari hukum Taurat dan betul mengajarkan itu kepada orang lain, maka dia akan menduduki tempat terendah dari kerajaan langit, sorga. kerajaan surga. Berarti alias di neraka dong. Makanya di 20-nya dia katakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti harus lebih baik daripada ahli Taurat. Oke? Nah, berarti tidak ada kutuk di sana. Justru harus lebih baik. Itulah Setuju Bang. nggak yang mengatakan Taurat itu adalah kutuk itu Paulus? Iya, makanya dibilang gini Bang, kenapa disebut kutuk hukum Taurat? Karena secara kemanusiaan tidak ada manusia yang sanggup artinya manusia itu nggak akan berdosa. Semua pasti cenderung jatuh ke dalam dosa. Makanya dibilang karena dulu manusia itu dibenarkan oleh hukum Taurat, maka Yesus datang nih. Bahwa keselamatan itu bukan karena hukum Taurat, tapi karena Yang bilang menerima siapa? Dia. Yang bilangnya siapa? Yesus kan karena Yesus kan Di datang mana untuk Yesus bilang menebus. seperti itu? Yesus kan datang untuk menebus dosa manusia. Ntar saya cari. Di mana Yesus bilang seperti itu tadi? Yang hukum Yang Taurat yang Anda jelaskan itu di mana? yang mana? Yang hukum. Yang saya ingat itu di Galatia 2 nomor 16, bahwa memang Paulus mengatakan tidak dibenarkan orang yang melakukan hukum Taurat. Yang dibenarkan itu karena iman kepada Yesus. Iya benar. Nah, itu ajarannya bukan ucapan Yesus. Iya, artinya sejak Kristus disalibkan atau menebus dosa manusia, keselamatan itu bukan lagi karena melaksanakan hukum Taurat. Maksudnya bukan menyediakan juga ya, tapi maksudnya keselamatan itu oleh karena Kristus gitu loh Bang, maksudnya. Jadi Yesus itu Justru kata Yesus, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kamu tidak akan masuk surga. Artinya hukum Taurat itu berlaku. Bahkan satu titik Iya, pun tidak akan dihilangkan sebelum lenyap betul. langit dan bumi. Setuju Nah, Bang, kalau setuju. itu ajaran Yesus. Sementara Setuju. yang tadi abang jelaskan, abang percaya nggak kalau itu adalah pengajaran dari Paulus? Iya, setuju. Nah, maka di sini berbeda, Bang. Mohon maaf. Gimana? Apa yang diajarkan oleh Yesus itu sangat kontradiksi dengan apa yang diajarkan oleh Paulus. Ini mohon maaf. Apa itu Contoh, kontradiksinya? tadi Apa? Yesus tidak pernah mengatakan hukum Taurat itu kutuk. Bahkan dia mengajarkan mau selamat itu harus lebih baik daripada ahli Taurat. Hukum Taurat itu dijalankan dan harus lebih baik lagi. Oke, Bukan. contoh Nggak di ada dalam hukum karena Taurat tadi, kita kembali biar kita tidak kemana-mana. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa keselamatan itu karena harus lebih baik dari hukum Taurat. Nggak pernah. Keselamatan itu justru setelah Yesus datang untuk menebus dosa manusia itu, dia itu adalah jalan dan keselamatan untuk ini. Maksudnya dia datang untuk menebus dosa manusia. Artinya keselamatan itu bukan lagi eh, apa hanya sebatas menjalankan hukum Taurat saja, tapi dia sudah menebus kutuk itu gitu loh. Siapa yang bilang itu? Siapa yang bilang itu? Siapa yang bilang Yesus menebus kutuk itu siapa? Ini ada ini dalilnya Bang Penakar ya. Jangan orang lain yang berbicara, kau jual atas namakan Yesus. Makanya teman-teman Kristen itu jarang sekali narasinya itu yang sumbernya itu dari Yesus. Tapi dari orang lain yang setelah Yesus tidak ada. Padahal Yesus berkata, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, kata Yesus, telah kusampaikan kepada mereka, murid-muridnya. Dan murid-muridnya telah menerimanya, dan muridnya percaya bahwa Yesus itu adalah utusan Bapa. Nah, hukum aja, aturan dari Tuhan, pengajaran, sudah ditutup oleh Yesus. Nah, silakan Bang. Apa tadi Bang? Aku lupa sih. Sampai mana tadi? Tadi mau cari Ya, ininya.
Apa tadi Ya, yang di mana Yesus mengatakan kalau dia itu menebus kutuk hukum Taurat? Lah tadi di Galatia tadi kan jelas Bang, tadi Galatia 3 ayat 16 itu dia menyandang status terkutuk karena ya dosa kita kan, dosa manusia yang Itu yang ini. mengajarkan siapa? Kan dia bilang Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat Ya, dengan itu yang jalan menjadi mengajarkan Yesus kutuk atau di karena luar kita. Yesus? Hah? Itu yang mengajarkan Yesus atau bukan? Yang mengajarkan ya, ini kan suratnya Paulus kan? Lah iya, bukan pengajaran Yesus kan itu? Iya, artinya kan di sini Paulus Nah, oke. menjelaskan bahwa kita itu ditebus oleh Kristus dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Itu loh, karena harusnya kita yang terkutuk karena dosa, ya, karena keselamatan itu kan sebelum Yesus disalibkan, keselamatan itu kan karena hukum Taurat. Gitu loh, kita diselamatkan karena hukum, karena menaati hukum Taurat. Maka Yesus, ya, Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat itu dengan dia rela menyandang menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis Oke. katanya benarlah itu terkutuklah orang yang di kayu salib. Dia menyandang status terkutuk, tapi bukan dia yang terkutuk, tapi karena kita yang terkutuk sehingga dia harus menyandang status itu menjadi hina di kayu salib, gitu loh. Baik, Bang. Ah. Saya paham Abang. Gini. Saya Makanya rasa saya juga Abang juga bilang, pasti paham, cuma saya i- nggak tahu kenapa saya tadi. paham di sini. Justru tadi gini, Ah, Bang. Ketika orang-orang Kristen menolak ayat itu, saya mempertanyakan kekristenannya. Itu saya pertanyakan. Abang harus kenapa? iman itu. Nah, pertanyaan saya itu adalah di sini menjadi permasalahan. Ini kita kembangkan ya, biar kita Oke. sama-sama paham. Kenapa terjadi seperti ini? Kita Kita nggak kembangkan lagi nih. bahas dogma ini kan Bang, kita bahas Bukan, apa bukan, nih? bukan, Oke, bukan dogma. Dogma oke, itu. Nah, kita sekarang kembangkan berdasarkan data. Oke, oke. baik. Yesus ketika dia selesai tugasnya, dia berdoa minta dipermuliakan oleh Benar. Bapa. Mm-mm. Ya kan? Tidak ada tendensi menjelaskan kalau Yesus itu akan terkutuk atau dikutuk oleh Iya, Bapa. betul. Tidak ada. Itu pengajaran Yesus. Bapa memposisikan Yesus sebagai apa? Matius 12 nomor 18 dikatakan, lihatlah itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Yesus hamba Tuhan yang dikasihi, bukan dikutuk oleh Tuhan. Iya, betul. Yesus mengajar Yohanes 8 40 41 42, di 42 dikatakan, jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Lagi-lagi Yesus dikasihi, bukan dikutuk. Mm-mm. Yesus berdoa setelah selesai tugasnya minta dipermuliakan, bukan dikutuk. Yesus katakan tertulis hukum di dalam kitab Taurat itu tidak dihilangkan. Di mana ketika tadi di dalam Taurat Musa, Ulangan 27, yang terkutuk itu penerima suap. Iya, betul. Terkutuklah orang yang menerima suap Iya. karena dia akan membunuh orang yang tidak bersalah. Mm-mm. Nah, di situ berdasarkan ketentuan hukum Tuhan, yang terkutuk itu adalah Yudas. Ketika merujuk kepada peristiwa Yesus, bukan Yesus yang terkutuk. Makanya Yesus sebelum dia terangkat ke langit, dia damai-damai aja, tidak ada posisi Yesus itu terkutuk dan mengutuk. Hukum Taurat sudah jelas, yang terkutuk itu adalah yang menerima suap. Tapi kenapa dalam pengajaran Kristen yang berlawanan dengan ajaran Yesus, yang terkutuknya menjadi Yesus namanya, bukan lagi Yudas. Diputar balik imannya, Yesus itu menebus kutuk pelaku kejahatan. Loh, bukankah di dalam ketentuan hukum Tuhan yang namanya pelaku kejahatan itulah yang terkutuk, tidak bisa dibenarkan. Sementara orang yang tidak bersalah tidak boleh dijadikan orang terkutuk. Amsal 18 nomor 21, Amsal 21 nomor 18, orang fasik menjadi pengganti orang benar. Kalau orang benar itu tidak boleh dihukum, yang harus dihukum itu adalah orang fasik. Betul. Kitabnya Perjanjian Lama itu sangat logis pengajarannya. Iya, benar ya. Kitabnya Benar. pengajaran Yesus itu masih logis pengajarannya. Tapi kenapa ketika masuk dalam surat-surat Paulus kok jadi dibalik semua fakta kebenaran itu? Kenapa dibalik? Pantesan Yesus pernah berpesan,
di Matius 24 nomor 4 dan 5. Waspadalah terhadap Mesias palsu. Sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Di 24 dia katakan, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, Paulus dia kan gak ada akan mengaku mengadakan Mesias, Bang. tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sekiranya mungkin dia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau ada orang berkata mengaku bertemu Mesias ada di sana, jangan percaya. Mesias ada di sini, jangan percaya. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu. Karena pengajaran itu akan berlawanan dengan pengajaran Yesus. Nah, ini faktanya. Ajaran Paulus, maaf, berlawanan dengan ajaran Yesus. Gak ada berlawanan, Bang. Kok berlawanan? Tapi terserah Abang lah, itu kan penilaian Abang pribadi. Kalau di Ada perikop nggak ini, Yesus mengatakan dia akan membatalkan hukum Taurat? tidak ada. Bahkan saya Tidak sendiri ada. pun termasuk orang yang mengimani hukum Taurat. Gitu. 10 hukum Oh, Taurat, 5 dari Efesus kudus 2 kan. nomor 15, Paulus berkata apa? Efesus berapa? 2 nomor 15. Bentar Bang, aku nggak ingat juga semua ayat-ayat kan. Kita harus baca dulu. Ya, Efesus 2 nomor 15. nomor 15. Oke, bentar. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu, manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dibatalkan nggak di situ menurut Paulus? Kita perikopnya tentang apa sih ini sebetulnya? Menurut Paulus di situ dibatalkan nggak hukum Taurat? Karena Tuhan itu, Yesus itu tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Iya, Bahkan kalau Paulus, bahkan dia kalau Yesus saya setuju. Yesus mengatakan saya setuju. Dia tidak membatalkan hukum Taurat. Efesus 2, dia bicara tentang apa sih ini? Paulus diakui oleh para rasul. Itulah ketika ditanya abang bilang tidak ada perbedaan, loh, Ya, sangat telah mencolok kok perbedaannya. Sangat jelas perbedaannya. dengan segala perintah dan ketentuannya dan menciptakan keduanya menjadi satu. Sampai perintah dan ketentuannya dibatalkan. Enggak lah. Itu dia yang bilang kok. Enggak. Bukan saya yang bilang, Bang. Efesus 2. Efesus 2:15. Efesus 2 ayat 15. Oh, ini bicara semuanya adalah kasih karunia. Oh, gini maksudnya itu Bang, bukan membatalkan hukum Taurat. Ya, tapi nanti saya perdalam lagi perikop ini. Ini kan tadi yang Abang bahas tadi mengenai Yesus harus menjadi orang terkutuk kan gitu. Jadi dikutuk oleh karena menyandang kasus lah, status jadi terkutuk karena Ya, dosa-dosa tapi di kita. situ abang Harusnya sudah kita percaya ya, sudah tahu ya, maksudnya tadi kalau Yesus itu Anda dengan saya setuju bahwa memang dia tidak membatalkan hukum Taurat. iya tidak Tapi membatalkan. faktanya pernyataan Paulus mengatakan setelah Yesus tidak ada, hukum Taurat itu dibatalkan. Itu pernyataan Paulusnya. Sementara Anda ikutilah yang tertulis begitu. Maksudnya gini sih Bang, itu sesuai dengan ayat yang Abang bahas tadi terkait Galatia 3 ayat 13 ya tadi ya, bahwa dia menebus kita dari Enggak, kutuk tentang Taurat. tidak membatalkan, ada yang berstatement membatalkan. Iya, makanya di sini kan perikopnya semuanya adalah kasih karunia. Artinya apa? Iya. Kita tidak lagi diselamatkan karena hukum Taurat. Paulus menyampaikan bahwa keselamatan itu bukan lagi karena hukum Taurat, tapi karena menerima keselamatan oleh Dia yang mati di kayu salib, gitu loh, Bang. Ya itu Karena kasih kata karunia. Paulus kan. Makanya Kata Paulus. kalau dulu sebelum Kristus itu datang, keselamatan itu karena hukum Taurat, Bang. Kalau Ada nggak Yesus tadi mengatakan? Ada nggak Yesus tadi mengatakan bahwa hukum Taurat itu akan dibatalkan? Tidak ada, dia tidak pernah membatalkan hukum Taurat. Tapi Nah, Paulus berarti kontradiksi nggak dengan pernyataan Paulus di sini?
Gini loh Bang, Paulus menyampaikan gini, semua keselamatan itu sekarang bukan lagi karena hukum Taurat, tapi karena kasih karunia dari Dia. Dia sudah menebus kita dari dosa gitu loh Bang. Maka kita karena kita sudah ditebus oleh Dia dari dosa, maka kita harus menghidupkan ajarannya bagaimana harus hidup seperti Dia dulu hidup di dunia ini gitu. Jadi bukan membatalkan hukum Taurat, karena hukum Tuhan itu tidak kekal ya. Maksudnya hukum Taurat itu kan hukum-hukum Allah itu adalah kekal selamanya. Tidak ada yang, dan Allah yang membatalkan itu harus harus yang membuat hukum itu sendiri kan gitu. Nggak ada orang yang bisa maksud Paulus di sini adalah bahwa keselamatan itu bukan lagi karena hukum Taurat, tapi karena kasih karunia dari yang apa dari Yesus ini yang sudah menebus kita dari dosa gitu loh. Itu yang mau Iya, disampaikan iya, Paulus. iya. Makanya Anda judulnya kan paham nggak, semua adalah kasih Bang? karunia Bang, gitu. Anda paham nggak di sini terjadi perbedaan antara ajaran Yesus dengan ajaran Paulus? Nggak ada yang berbeda, Bang. Gini, Nggak ada yang berbeda. iya, Berarti di situ Paulus tidak membatalkan. dia tidak sedang membatalkan hukum Taurat. Oh, Dia berarti gini, bunyi ayatnya salah. gini maksudnya gini, keselamatan Paulus menyampaikan. Di sini maksud Paulus itu adalah makanya kan perikopnya semua adalah kasih karunia. Paulus mau Iya, ajaran menyampaikan bahwa Paulus. keselamatan itu bukan lagi karena hukum Taurat, tapi Nah, karena apa? Karena kasih karunia gitu loh, Bang. Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Kalau Bahkan dia ajaran pun Yesus. menegur orang Farisi kan? Benar nggak? Iya, betul. Makanya Waktu harus dia lebih menyembuhkan baik. orang, makanya waktu dia menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, Iya, itu ya ajaran Yesusnya. dimarahin Ajaran nggak dia sama Yesusnya. orang Farisi? Iya, ajaran Dimarahin nggak? Yesus itu begitu. Iya, dimarahin nggak dia sama Ajaran orang Farisi? Yesusnya, Lalu hukum lalu Taurat tidak dibatalkan, perbuatannya harus lebih baik daripada ahli-ahli Taurat yang ada dan benar, orang-orang Farisi. iya Bukan perbuatan harus lebih baik. dibatalkan. Iya memang. Nah, tapi kalau tadi kata Paulus, dibatalkan hukum Tauratnya. Dengan segala perintah dan ketentuannya. Iya, Iya, perintah itu dan ketentuannya itu dibatalkan. itu makanya saya bilang tadi Bang, kalau kita diselamatkan eh, hanya karena kita cuma menjalankan hukum Taurat, bukan tidak ditebus, tidak menerima tebusan. Gini deh, kita itu kan cenderung jatuh ke dalam dosa, benar nggak? Oleh karena itu, dia siapkan namanya eh, penyelamat kita. Kalau kita sebelum Kristus itu turun ke dunia, kita nggak diselamatkan itu melalui hukum Taurat, Bang. Bang, Gitu loh. Benar nggak? saya jawab ya, saya jawab ya. Ya, Mohon maaf nih. Abang itu maaf sekali lebih cenderung kepada pengajaran yang mengajarkan di luar Yesus. Saya izin buka ya, saya tampilkan aja ya. oke. Sebenarnya ini tadi saya tampilkan lagi. Ini saya balik dulu kamera sebentar ya. Saya buka nih. Ini contoh di Matius 5 tadi yang dikatakan nih oleh Yesus. Ini terlalu gede ya tampilannya sebentar. Kayaknya zoomnya kegedean, biar agak kecil. Oke. Matius 5. Enggak, yang tadi saya sampaikan itu loh. Di sini dikatakan, Matius 5 ayat berapa, Bang? aduh, ya dari 17, 18, 19, 20. Saya baca ya, saya baca nih. Oke. Di sini dikatakan apa? Coba sebentar saya tampilkan dulu. Nih, Matius 17. jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Ya kan? Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oke, di situ jelas tidak boleh ditiadakan, bahkan satu titik pun dia berkata, kan gitu. Nah, berikutnya ini yang tadi saya sampaikan, coba
Selain Efesus 2, contoh, ini kata Paulus di Galatia 2 nomor 16, dia berani berkata seperti ini. Sebentar ya, saya deketin dulu. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Loh, Betul. kok berani sekali mengatakan kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Di sini Paulus berani mengatakan kalau hukum Taurat tidak dibenarkan, orang melakukan hukum Taurat. Justru kata Yesus di sini, satu titik pun tidak boleh dihilangkan dari hukum Taurat. Ini sangat berlawanan. Kata Anda tadi, berat tidak bisa menjalankan hukum Taurat. Saya rasa itu untuk Kristen. Tapi untuk pengajaran Yesus, kalau saya buka contoh di Markus maupun di Matius, misal saya coba Markus 10 ya. Di sini kurang lebih kalau nggak salah. Nih, ini pengajaran Yesus. Saya baca. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya kepada Yesus, ya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat memperoleh hidup yang kekal? Berarti masuk surga. Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Bapa saja atau Allah saja di sini. Dia tidak mau disamakan dengan Tuhan. Engkau tentu mengetahui segala perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan sahih dusta, jangan mengurangi hak orang, hormati ayah dan ibumu, dan seterusnya nanti kan. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Dia bisa menjalankan hukum Taurat. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Nah, ini kata Yesus. Mau masuk surga, lakukan perintah Tuhan, ikut bersedekah, dia bisa masuk surga. Enggak ada mengajarkan menebus dosa dengan mati di kayu salib, apalagi mengajarkan Yesus itu terkutuk di kayu salib. Enggak ada. Ini paralel dengan di Matius 19, ketika dia berkata, semua itu sudah aku lakukan, apalagi yang kurang? Ternyata kekurangannya dia itu orangnya pelit, kurang bersedekah. Orang itu akan masuk surga. Enggak ada Yesus mengajarkan, tenang, bukan melakukan hukum Taurat, nanti saya tebus dosa kalian dengan cara mati digantung di kayu salib. Nggak ada Yesus bilang seperti itu. Nah, ajaran tentang itu justru saya bilang tadi, itu di luar pengajaran Yesus. Makanya Yesus pernah mewanti-wanti, ini poinnya Bang, ini poinnya. Yesus pernah mewanti-wanti kepada murid-muridnya di dalam Matius 24 nomor 4, ini sebelum dia terangkat ke langit. Apa dia katakan? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini Yesus sebelum terangkat ke langit, nanti akan ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, yang ditemuinya nanti mengaku Yesus. Yesus berpesan jangan percaya, karena dia akan menyesatkan banyak orang. Makanya di sini ketika saya bertanya, siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus dan dia memberikan pengajaran dan diikuti oleh banyak orang? Coba abang jawab, siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus? Paulus Di kan dalam bertemu juga KPR 9, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, di situ Paulus dalam perjalanannya ke Damsyik di padang gurun, dia mengaku bertemu dengan Yesus. Itulah awal mulanya dia melakukan nanti pengajaran. Padahal di situ Yesus sudah terangkat ke langit. Sebelum Yesus terangkat ke langit, dia berpesan, kalau ada yang mengaku bertemu denganku, jangan percaya. Di dalam 2:3-nya, ini diperpanjangnya ya, di 2:3-nya dikatakan nih,
Saya baca. Pada waktu itu, jika seorang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan menyesatkan, mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sehingga mungkin sekiranya mereka akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Dia sudah mewanti-wanti. Lalu pesan dari Yesus ini, nubuatan Yesus ini harus ada pembuktian, kan gitu. Tidak mungkin Yesus berkata seperti ini itu berkata kosong, itu nggak mungkin. Pasti harus ada pembuktiannya, harus ada yang menggenapinya. Pertanyaan saya, ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun di Damsyik, pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Nggak ada Yesus bilang dia nggak boleh percaya sama Paulus. Emangnya maksudnya gimana sih emang? Tadi kata Yesus di dalam nubuatannya, Itu kalau bukan ditujukan ada kepada yang Paulus, mengaku Bang. bertemu dengan Itu Yesus, asumsi Anda aja. bukan, kok asumsi saya? Hah? Nggak ada Matius Yesus 24 bilang, tadi itu apa perkataan Yesus? emang dia bilang Paulus di situ. Abang kan yang mengasumsikan dia Paulus, yang dimaksud Dia Paulus tidak kan? menyebut nama. Makanya saya Tidak. tanya, siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Siapa yang mengaku? Iya, Perjalanan ke Damsyik adalah padang gurun. Yang mengaku betul. di sini Paulus, betul? Iya. Nah, kembali tadi kepada Yesus. Jika ada yang mengaku bertemu, mengaku sebagai Mesias, Dia tidak pernah suruh mengaku percaya sebagai atau Mesias. jangan percaya? Paulus pernah nggak mengaku jadi Mesias? Nggak ada dia mengaku jadi Mesias. Dia mengaku bertemu dengan Mesias. Oh iya, tapi Paulusnya tidak mengaku sebagai Mesias kan? Tadi kan Iya, mengaku yang ditemuinya adalah Mesias. Oh iya. Kata Yesus tadi, Mesias palsu. Kata Yesus di Matius 24, nomor 24, sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu, ia akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sekiranya mungkin ia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, ada Mesias palsu yang mengaku nanti ada yang bertemu. Pesan Yesus jangan percaya. Nah, di sini ada yang mengaku bertemu dengan Mesias, dengan Yesus. Kembali kepada pesan Yesus, suruh percaya atau jangan percaya? mana disuruh jangan percaya? Itu mana coba? Di Kisah Para Astagfirullahaladzim. Rasul tadi ya, Kisah Para Rasul. Itu berapa sih? Matius berapa? nubuatan sebelum Yesus terangkat. Matius 24 nomor 4, nomor 5 dari 20 sampai 24. Sudah saya ulang-ulang menyebutkan. Allahu Akbar. Matius 24 ayat 4 dan 5 kau baca dulu. Matius 24 ayat 4. Matius 24 ayat 4 ya. 4 dan 5. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tuh. Bukan dibilang kan dengan berkata, kan bilang namaku dan berkata, akulah Mesias katanya. Dan maksudnya orang yang mengaku-ngaku Mesias loh di sini. Ya, nggak sih? Oke. Lanjut ke 21, 22, 23, 24. 21, 22, 23, 24. Oke. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan Oh, ini tidak akan akhir terjadi zamannya lagi. ya. Tentang Mesiasnya itu sebenarnya di 23, 24, 25.
Ketiga, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan menyesatkan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Hmm. Terus, camkanlah Berikutnya, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Terus, sampai ayat berapa, Bang? 28. ya terus. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu pergi ke sana. Janganlah kamu percaya, sebab sama seperti kilat memancar dan sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia, di mana ada bangkai, di situ burung najar berkerumun. Ya. Terus? Sementara Yesus berkata, kedatangan dia itu ada tanda-tandanya seperti kilat yang memancar melontarkan cahayanya dari timur sampai ke barat. Itulah tanda kedatangan Yesus. Jikalau bukan tanda itu, kalau ada yang mengaku Mesias ada di sini, Mesias ada di sana atau dimanapun, jangan percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sekiranya mungkin ia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Iwan Pila bantu sambil di tap-tap layar ya, soalnya agak berat ini goyang. Akun saya yang lain kena pembatasan juga soalnya. Nah, Terus? di situ kan dia sudah berpesan, camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu. Kalau ada yang mengaku bertemu, jangan percaya, betul? Iya, untuk kedatangan kedua kali. Terus? Ya, Yesus kan belum datang kedua kalinya. Iya, benar. Oke, baik. Ketika dia belum datang kedua kalinya, nanti ada yang mengaku bertemu dengan Yesus. Pesan Yesus suruh percaya atau jangan percaya? Mengaku. Iya, memang Ada yang Paulus. mengaku Yesus dan ada yang mengaku bertemu dengan Yesus. Iya, Maka suruh percaya atau jangan percaya? Pesan Yesusnya loh. iya. Waktu pesan Yesus itu jangan percaya. Terus? Oke, baik. Ini nubuatan yang penting sampai Yesus berkata Ikutin. camkanlah. Berarti perlu ada penggenapan, betul? Iya, saya ikutin narasi Abang dulu. Oke. Terus? Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus dan yang ditemuinya mengaku sebagai Yesus, pesan Yesus tadi di Matius 24 suruh percaya atau jangan percaya? Iya, tapi Paulus di situ kan bukan dia mengaku Mesias kan? Tadi di sini kan Paulus bilang apa sih? Mana tadi Pak? Saya lupa tadi. Ada nggak di situ yang mengaku sebagai Yesus atau sebagai Mesias? Ada nggak yang ditemui Paulus di situ? Ada yang mengaku sebagai Yesus atau sebagai Mesias? Saya bukain datanya ya, biar abang nggak kelamaan mikir. Inilah nanti tanda-tandanya kita temukan pengajaran yang merubah ajaran Yesus. Bagaimana tadi Anda sudah tahu begitu kontradiksinya antara yang diajarkan oleh Yesus dengan apa yang diajarkan oleh Paulus. Gitu. Nih saya tampilkan. Saya baca nih. Dalam perjalanannya ke Damsik, ketika ia sudah dekat di kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan terdengarlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya. Betul. Ada nggak di sini yang mengaku sebagai Yesus? Iya, ada. Nah, Akulah tadi Yesus yang pesan kau Yesus, aniaya. kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, suruh percaya atau jangan percaya?
Itu yang dimaksud bukan Paulus, Bang. Jangan Abang framing ke Paulus lah. Itu eh, Yesus sedang menyampaikan bahwa pengikutnya itu harus Loh, berjaga-jaga supaya bukan. akan banyak Masalahnya di sini yang penyesat-penyesat. mengakunya Paulus, Bang. Iya, Paulus memang bertemu Yesus di situ, dan Yesus yang Ah, ditemuinya itu kan orang yang pernah dianiaya sebelum kan. Yesus terangkat ke langit, Hmm. sebelum Yesus terangkat ke langit, pesan Yesus, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus atau mengaku sebagai Yesus, suruh percaya atau jangan percaya. Jangan percayalah kalau dia mengaku sebagai Yesus, si Paulusnya. Ah, Kalau sebagai bukan Mesias. Paulusnya, bukan. Hmm. Ada Mesias palsu, ada nabi palsu nanti. Iya, memang iya. Yang mengaku sebagai Yesus itu suruh percaya atau jangan percaya pesan Yesus. Itu bukan diarahkan untuk Paulus, Bang. Paulus itu tidak. Bukan. Hmm. Sebentar. Jangan saya tidak menuduh Paulus mengaku sebagai Mesias, tidak. Coba kau dengarkan perkataan saya. Hmm. Ketika dalam perjalanannya Yesus, Paulus ke Damsik, Paulus ya, Hmm. Paulus, ada nggak yang mengaku sebagai Yesus? Ada itu orang yang Ada. pernah dia Pesan aniaya. Yesus, Mm-mm. kalau ada yang mengaku sebagai Yesus, suruh percaya atau jangan percaya? Ayat itu bukan ditujukan untuk dalam If kasusnya you Paulus yang moments bertemu later. ini gitu loh. Itu untuk Bang, nasihat kepada pengikutnya, iya. bahkan Paulus itu melawan penyesat-penyesat loh, Bang. Banyak di dalam ininya yang Ya, dia banyak-banyak itu kan penyesat. nanti memang akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Dia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Makanya kata Yesus, dia akan ada serigala Bang, yang menyamar seperti domba. kalaulah Abang tuduhkan Paulus adalah nabi palsu, nabi yang ini. Nabi itu orangnya kalau biasanya palsu dia pasti untuk ada keuntungan yang dia dapatkan. Satu, memperkaya dirinya. Pernahkah Lah Paulus itu dia memperkaya keuntungannya, dirinya? dia mendapat pengikut. Pernahkah dia, bahkan dia setelah dia menjadi nabi apa? Dia miskin kan? Susah hidupnya kan? Lah Gitu loh. iya, dia melakukan Nggak ada, pengajaran. Ini kan dia dia tidak pernah dipakai, Bang. dia tidak Dia pernah. dipakai. Enggak, jangan lari kemana-mana dulu. Bukan tentang itunya. Kembali kepada topiknya. Hmm. Nah, tadi pesan Yesus, jangan percaya. Oke? Kenapa dikatakan jangan percaya? Kata Yesus, sebab Mesias palsunya atau Yesus palsunya dan nabi palsunya akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat, sekiranya mungkin ia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Maka dia pengajarannya menyesatkan orang, bahkan orang pilihan pun akan disesatkan. Nah, tadi kita sudah bahas bagaimana terjadi kontradiksinya pengajaran yang dilakukan oleh Paulus dengan pengajaran yang dilakukan oleh Yesus. Pertanyaan saya, apakah Anda ikuti pengajaran Paulus tadi? Pasti Anda ikuti. Karena itulah sudah menjadi barometer imannya orang-orang Kristen. Kan gitu. Hmm. Nah, contoh. Kita lihat lagi. Dalam pengajarannya, ini hal yang paling cukup fenomenal juga ya dari kemarin. Ini juga edukasi buat teman-teman Kristen. Coba Bang Juntak, Anda percaya nggak kalau Paulus itu adalah sebagai bapaknya orang Kristen? Bapaknya orang Kristen. Ya, Bapak orang percaya Abraham tidak pernah di iman Kristen mengakui bahwa Paulus adalah bapaknya orang Kristen. oke. Saya baru dengar itu. Kalau bapak orang percaya itu Abraham. Coba, Bang. Iya sih, karena kan gini ya, di dalam pernyataan Yesus, kan dia berkata, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini Bapa huruf kecil ya, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Setuju nggak Ya. dengan larangan Yesus ini? Iya, Bapak di sorga. Oke, baik. Ini ajaran Yesus ya, ajaran Yesus. Kita buka.
pengakuan Paulus. 1 Korintus 4:15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, huruf kecil. Karena kata Paulus, akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan. Paulus mengaku dirinya sebagai siapa di sini? Paulus mengaku sebagai siapa? Iya, bapakmu Nah, oleh Injil. Yang salah di situ apa, Bang? Maksudnya? Salah boleh kan nggak dia tadi berkata, menyebut bapakmu di bapak situ kan tadi? dia bukan huruf besar kan, bapakmu berarti kan huruf kecil Lah kan? tadi, Di ya sana kan tadi nggak saya ada sudah sebutkan bapak. di Matius larangan Yesus itu bapak huruf kecil dilarang. Ya sama kayak saya manggil bapak saya bapak. Salahkah saya manggil bapak saya bapak? Dia di bumi juga kan? Nggak seperti itu memahaminya, Bang. Maksudnya itu kan Lah iya bapak di ini situ. eh, eh eh, tadi Yesus melarang nggak menyebut bapak di bumi ini? Berarti saya dilarang Yesus sedang manggil bapak saya bapak. Gimana, Bang ini? Nggak seperti itu Terus memahaminya, Bang. nggak Makanya dengerin banyak dulu, orang dengerin dulu. tersesat jadinya Anda akui nggak di memahami. sini Paulus sebagai bapaknya orang Kristen? Bapaknya orang Kristen. Iya, karena dia Iya. nabi, ya Yesus menjadi bapamu oleh Injil kan katanya Nah, kan? Karena akulah yang Paulus bukan dalam Kristus Yesus. Yesus. Iya, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapa oleh Injil yang kuberitakan Mm-mm. kepadamu. Iya kan? Yang salah apa dia? Mengaku satu, Artinya, Paulus mengaku surat-suratnya sebagai Injil. betul. Padahal Injil itu adalah Injil Tuhan, Injil Allah yang diberitakan oleh Yesus. Dan ketika diajarkan oleh Paulus itu sangat berlawanan dengan yang diajarkan oleh Yesus. Tadi di Matius saya buka ya. Ini saya buka di Matiusnya di sini nih. Saya buka nih. Matius sebentar. 2:3-9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di bumi ini, karena hanya ada satu bapakmu, dia yang di surga. Bapak huruf kecil pun dilarang. Konteksnya apalagi mengatasnamakan Yesus. Nah, di sini dikatakan Paulus mengaku yang di dalam Yesus sebagai bapaknya orang Kristen. Iya, dia kan nabi orang Kristen kan. Banyak banyak apa namanya? Dia mendapat wahyu lah dari ini kan, dari Tuhan untuk dituliskan. Loh, Jadi apa yang salah di situ? dia nulis surat sendiri kok wahyu dari Tuhan. Gimana sih? Iya kan dia dapat wahyu kan, dapat dapat penglihatan dari Tuhan kan, yang dia tuliskan Surat-surat semua. pribadi dia dikirim ke Korintus, ke Galatia, ke Filipi, ke Iya, Efesus, kayak mana lah. Nah, di tahu sini nggak Bang waktu dia tadi bertobat Yesus itu? melarang menyebut Bapak, apalagi konteksnya dengan pengajaran kan, bukan tentang Bapak biologis. Di sini malah Paulus mengaku dirinya sebagai Bapak di dalam Yesus. Iya, karena yang dia beritakan kan tentang Yesus. Nah, tentang Yesus yang berbeda. Tentang Yesus yang berbeda. Kenapa yang berbeda? Yang mana yang berbeda, Bang? Astagfirullahaladzim, pengajarannya tadi Anda sudah tahu itu bertentangan. Yesus mengatakan tidak menghilangkan, tidak membatalkan. Paulus mengatakan dibatalkan hukum Taurat. Itu apa tidak bertentangan? Tidak Ketika pernah melakukan Paulus, Bang. hukum Taurat akan ada masuk surga, Paulus mengatakan bukan dibenarkan melakukan hukum Taurat. Itu berlawanan. Dia tidak sedang membatalkan hukum Taurat, Bang. Makanya Abang kalau memahami seperti itu ya, Astagfirullahaladzim. Efesus 2:15 itu apa? Yang tadi kau baca itu apa tadi? ya nggak ada, Bang, dia membatalkan. Kok bisa ya? Kok Efesus orang 2:15, saya ulang lagi Efesus kalau gitu. Aduh, Mak.
Tahu nggak abang Efesus siapa yang ini? 2:15. Yang kan si Paulus ini ceritanya kan dia tadinya menganiaya Yesus, benar nggak? Enggak, dengerin, Lalu Efesus 2:15 ini apa? Efesus dan 2:15. dia di ah, gimana? Sebab ini setelah Yesus tidak ada, dia punya narasi seperti ini. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Iya. Tadi kan saya udah terangkan itu. Membatalkan di situ Ah, maksudnya bukan membatalkan tidak memberlakukan lagi hukum Taurat, tapi Yesus menebus kita dari kutuk Taurat itu gitu loh. Bahwa hmm? keselamatan itu bukan lagi karena semata-mata karena menjalankan hukum Taurat, tapi melalui dialah Yesus itu, melalui kasihnya kita diselamatkan, Bang. Itu kan tadi sudah saya jelaskan, Efesus di sini. Bukan bermaksud Berarti untuk hukum Taurat membatalkan tidak seluruh. batal. Tidak, Bang. Tidak ada yang membatalkan hukum Taurat, tapi dia Berarti di menebus sini kita. membatalkan, di sini salah ayatnya. Makanya saya bilang, membaca surat-surat Paulus itu tidak bisa Enggak, ditelan saya tanya, mentah-mentah, Bang. membatalkan di sini salah. Membatalkan hukum Taurat dimaksud di situ adalah, makanya dibaca dalam konteksnya itu. Perikop di situ adalah semuanya kasih karunia kan. Iya Paulus betul, sedang kasih karunia, menjelaskan, hukum Taurat dibatalkan. Bang, makanya saya bilang memang surat Paulus ini saya akuin. Untuk memahami surat Paulus, tidak bisa kita telan mentah-mentah informasi yang sesuatu Contoh yang deh, kita contoh, harus baca contoh. secara perikop dan kita harus melihat apa yang dimaksud oleh Paulus karena banyak orang menjadi tidak menangkap apa yang dimaksud Paulus sehingga ya Contoh, saya saya tidak tanya. tidak salahkan abang ya. Contoh, contoh, Bahkan orang contoh, Kristen pun sebentar bang saya ngomong contoh, dulu. contoh. Bahkan orang Kristen pun Saya ya banyak tanya, juga di yang salah dalam Kristen, memahami oke, di itu. dalam Kristen makan B2 boleh nggak? Di dalam Kristen kalau saya sendiri tidak boleh karena saya masih itu tadi tidak menghapus hukum Taurat. Enggak, Di saya dalam tanya keumuman, di dalam Kristen makan B2 boleh nggak? saya nggak boleh. Di dalam Oh, Anda agama bilang, saya nggak Anda boleh. Advent ya? Iya, saya di dalam agama saya nggak boleh. Anda Advent? Iya, Advent saya, Bang. Advent hari ketujuh ya? Iya, Oke, betul. baik, 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 baik. Advent memang masalah makanan dia berpegang, artinya tetap berlaku. Iya. Ketika Paulus berkata, segala sesuatu halal bagiku, Mm. itu boleh nggak makanan-makanan itu? Sesuatu halal bagiku itu yang di mana? Ayat mana, Bang? Saya harus 1 baca. Korintus 6 nomor 12. 1 Korintus. Makanya memahami surat Paulus ini nggak bisa ditelan mentah-mentah, Bang. Kita harus Lah memahaminya abang malah secara bingung perikop. sendiri Satu membantah. Korintus, Tertulis, bentar. Satu dijelaskan Korintus nggak berapa? bisa. Coba 1 Korintus 6 nomor 12. Satu Saya Korintus buka ya. 6 ayat 12. Hmm. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semua berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Terus, adakah dia Berarti tidak membatalkan ada lagi yang adakah dia diharamkan tentang membatalkan makanan. adakah dia membatalkan hukum Taurat di situ yang dimaksud makanan? Yang dimaksud Paulus Loh, di hukum sini? Taurat Imamat 11 nomor 7 babi haram. Iya, benar, haram. Lah ini kenapa berkata halal? Makanya Bang, bentar ya. Saya di sini banyak orang juga tersesat, Bang. Iya, bukan hanya abang aja, orang Kristen sendiri pun banyak yang salah memahami surat-surat Paulus ini. Makanya nggak bisa ditelan mentah-mentah surat Paulus. Iya, Satu makanya Korintus, satu tahu Korintus nggak 6. orang-orang Kristen sering bangga makan B2 rica-rica, makan B2 kicap, bahkan ada sape lapoknya dia Iya, menjual iya. B2 karena mereka sudah tidak mengatakan itu haram karena sudah boleh Ini kan nasihat. makan tikus, makan ular, makan apalah Ah, gitu. oke. Ini di 1 Korintus 6 ayat 12 abang bilang tadi kan. Itu kan nasihat tentang Iya. percabulan kan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Lalu, apa yang mau dipertanyakan sini? Lah, kan udah bahas dari tadi semuanya halal. Enggak bang, bukan begitu maksudnya. Bukan semuanya. Jadi makan tikus boleh, makan apa boleh, enggak Segala boleh. sesuatu. Lah buktinya orang Kristen keumumannya sudah bebas makanan. Enggak begitu bang konsepnya. Ya Dia berarti lagi orang Kristen yang makan di B2 sini. itu salah ya.
Paulus lagi menyampaikan nasihat tentang terhadap percabulan, bukan? Artinya, Lihat ke ah, bawahnya, makanan adalah untuk perut. Ini sana tentang makanan juga dengan makanan perilaku. adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi Ya itu kedua-duanya berarti akan berkaitan dengan dibinasakan Allah. makanan. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Terus apa? Ya artinya memang statement Paulus di sini semua makanan itu sudah dihalalkan. Makanya orang-orang Kristen makan B2 itu bangga karena sudah dihalalkan. Tidak ada lagi yang diharamkan. Saya tanya dulu deh sama Abang, biar biar Hmm, biar poinnya Abang dapat ya. hmm. Orang yang mengatakan bahwa B2 itu sudah boleh dimakan, apakah itu melawan ajaran Yesus atau tidak? Kalau memakan B2, iyalah melawan ajaran Yesus itu. Saya akui karena Yesus sendiri dan bahkan Paulus tidak pernah secara eksplisit membatalkan hukum tentang ini, Jangan tentang Paulus, makanan. Bang. Jangan Paulus. Bahkan Yesus pun nggak Kalau pernah membatalkan untuk tentang makanan. Semua iya, nggak kalau ada. kalau 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 Yesus saya percaya. Tapi kalau Paulus kalimatnya di sini ada. Makanya orang-orang Gini loh bang, Kristen bangga makan B2. Jadi gini yang bang, orang-orang Paulus, Kristen yang salah paham tentang hukum makanan, yang sering bangga makan B2, ingat, kalian sedang melawan ajaran Yesus. gini bang, tentang makanan. Oke lah kita bahas ini ya. Di sini Paulus itu sedang menasihati bahwa banyak penyesat-penyesat bang. Jadi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Padahal nggak ada diharamkan di dalam eh, hukum Tuhan gitu. Tapi banyak penyesat-penyesat itu, oh nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Itu maksud si Loh, Paulus itu gitu loh. Ada di dalam mana kok ya? Di kalau nggak salah di Injil kok jadi Injil Matius. kok jadi begitu? Kan Iya, karena aturan makanan gini. dilarang itu kan di dalam hukum Taurat, di dalam kitab Imamat. Iya, tapi akan abang temuin nanti yang biasa dipakai orang beberapa teman-teman saya Kristen itu yang menganggap bahwa babi itu sudah artinya babi itu halal itu karena itu di surat Paulus juga itu Pak. Makanya saya bilang tadi bukan abang aja yang banyak yang makanya saya bilang tadi untuk memahami surat Paulus ini tidak bisa kita telan mentah-mentah, harus kita pahami apa sebenarnya yang mau disampaikan Paulus gitu loh. Karena Yesus Nah, sendiri pun tidak pernah membatalkan hukum Taurat, bahkan itu betul. hukum makanan ini segala macam. Makanya kenapa saya sendiri mengimani bahwa Taurat itu juga masih hukum Taurat semua, hukum makanan lah ya, khususnya di dalam Imamat kalau nggak salah itu ya, tentang makanan. Imamat Imamat, 11 iya nomor Imamat 11 7 itu B2 nggak tidak boleh. pernah ada Paulus pun tidak pernah membatalkan itu gitu. Makanya saya bilang eh, tentang hukum makanan itu tetap harus diikutin. Ya, Makan B2 itu nggak tapi boleh. versi Advent ya, versi Advent ya, Hmm, versi hmm. Advent. Mayoritas orang-orang Kristen sudah mengimani kalau itu semua sudah tidak diharamkan lagi. Jadi mereka itu sebenarnya ketika mengatakan sudah tidak diharamkan lagi, Tapi, maka itu sebenarnya sedang melanggar pengajaran tapi kan Yesus. gini bang, Di sini saya tapi kasih apresiasi dulu untuk Anda eh, tapi gini bang, bahwa Hmm. Gimana? Lanjut dulu bang, bahwa lanjut. memang itu tidak dibatalkan berkaitan dengan makanan itu. Jadi Iya, buat yang suka bangga dengan makan B2, ingat di dalam Yesaya dikatakan pemakan B2, pemakan tikus, pemakan makanan yang jijik itu akan dilenyapkan oleh sebenarnya Tuhan. iya sebenarnya Paulus itu sedang ini melawan penyesat. Saya juga lupa itu di ayat berapa ya. Ada dia melawan penyesat karena penyesat-penyesat di situ banyak yang melarang nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Bukan Paulus itu sedang menyampaikan bahwa eh, apa namanya? Kalau yang tidak ada dilarang di hukum Taurat, bukan berarti karena banyak saat itu banyak penyesat menghalalkan apa yang tidak ada diharamkan di Alkitab gitu loh, Bang. Kalau udah disebutkan di Alkitab itu haram, Kayak ya kita nggak mana bisa. sih ini? Paham nggak maksudnya? Abang itu kok jadi lucu narasinya? Justru orang-orang Kristen mengikuti narasi Paulus karena dia berkata segala sesuatu sudah halal. Nggak begitulah segala sesuatu. Berarti menginginin Nah orang, itu perkataan istri orang, dia loh. nggak bisa Aduh. gitu. Makanya saya bilang, memahami surat Paulus itu tidak bisa kita telan mentah-mentah.
loh, nggak bisa kita telan mentah-mentah. Bahkan Paulus sendiri juga tidak ada membatalkan hukum Taurat, membatalkan Lah itu tadi Efesus 2:15 itu itu kan kalimatnya sudah membatalkan. saya sudah jelaskan Bang, membatalkan di situ bukan Penjelasan itu. Anda melawan ayat. Orang judul perikopnya aja semua kasih karunia. Berarti Iya, Paulus sudah menjadi dibalut dengan kalimat kasih karunia. Hukum Taurat itu sudah tidak berlaku. Hmm, Ya, Taurat abang tidak tuh silahkan menjelaskan apa yang kan saya, ditulis oleh Paulus, Abang kan tetapi nanya, Anda membantah. saya udah jelaskan bahwa yang dimaksud Paulus di situ bukan membatalkan hukum Taurat yang ada di dalam hukum kitab-kitab sebelumnya. Di situ Emang maksudnya hukum Taurat apa? mana? Tadi yang abang bilang Paulus membatalkan hukum Taurat. Yang Tadi yang dibatalkan abang, hukum Taurat yang mana? ya hukum hukum Taurat kan abang bilang hukum Taurat itu ya berarti hukumnya Lah yang iya disampaikan itu Musa yang kan. dibatalkan oleh Paulus. Tapi di situ dia tidak membatalkan itu yang dimaksud ya bang. Abang Yaitu kan nanya sama saya membatalkan hukum jelaskan. Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Mau dibilang apa lagi? Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud Paulus di situ bahwa keselamatan itu bukan lagi dibenarkan karena hukum Taurat. Artinya Ah, jalan keselamatan dari dosa itu ya, yang ingin makanya hukum disampaikan Taurat tidak berlaku Paulus. lagi kan? Bukan tidak berlaku lagi Bang. Kalau kita udah diselamatkan Galatia oleh 2, Yesus, Galatia 2 maka nomor kita harus 16, Galatia 2 nomor 16, kamu tidak dibenarkan ketika kamu melakukan hukum Taurat. Yang benar itu adalah iman kepada Yesus, iya, bukan Yesus melakukan emang hukum Taurat. mengajarkan. Sekarang saya tanya, di dalam hukum Taurat itu ada 10 perintah Allah. Kalau dibatalkan itu berarti kita boleh dong berzina, membunuh. Gimana begitu pemahaman? Nggak seperti itu pemahamannya, Bang. Makanya saya bilang tadi, Apakah hukum memahami Taurat surat itu hanya Paulus. 10? Iya, banyak kan? 10 Banyak. hukum Tuhan. Ya kita khusus dulu menuju ke 10 hukum Tuhan lah yang paling simpel itu 10 Oke, hukum Tuhan. siap. Artinya kalau Boleh nggak dibatalkan membunuh itu di dalam hukum Taurat? tidak boleh. Tidak boleh. Berarti kalau Berarti dibatalkan boleh membunuh kan? Yesus adalah pelanggaran terhadap hukum Taurat, betul? Iya, makanya kan dia bilang tadi, keselamatan Baik, setelah Yesus baik, Kristus baik. Pelan-pelan. disalibkan. 10 hukum Taurat, saya fokus kepada pembunuhan. Di Hmm, dalam hukum Taurat, dilarang membunuh orang, iya, terutama orang yang tidak bersalah. Oke? hmm, iya. Boleh nggak menurut hukum Taurat membunuh Yesus? Tidak boleh karena Yesus nggak bersalah. Tidak boleh. Oke, baik. Hmm. Artinya pembunuhan terhadap Yesus melanggar ketentuan hukum Tuhan, betul? Iya, untuk pelanggaran hukum Tuhan kan bukan manusia A yang few itu kan. moments later. Enggak, yang ingin Ya, Abang sampaikan apa sih? Saya jadi bingung itu. ya. Coba. Pembunuhan terhadap Yesus Iya, adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan, betul? betul. Betul. Oke. Pembunuhan terhadap Yesus pelanggaran hukum Tuhan. Nah, Iya. sekarang kenapa pelanggaran hukum Tuhan yang Yesus tidak bersalah malah dikatakan Yesus itu menjadi yang terkutuk? Tadi kan udah saya bilang, Bang, orang yang disalibkan itu adalah orang yang dianggap saat itu orang Yahudi adalah orang yang terkutuk. Padahal Yesus kan di situ bukan Itu nggak padahal dia berdosa. tidak bersalah. Iya, makanya saya bilang justru karena itulah Yesus harus menyandang status terkutuk karena apa? Karena dosa-dosa kita itulah Bapa di sorga ya dengan motivasi yang baik Yesus ingin disalibkan itu untuk menebus dosa-dosa kita orang yang terkutuk ini yang Di gantinya saya mana? Di mana terkutuk dia bilang seperti itu? Di mana? apa? Yang mana? Di mana Yesus mengajarkan seperti itu atau Bapak di surga mengajarkan seperti itu? Mengajarkan apa? Yang Abang barusan sampaikan. Yang mana Bang? Banyak saya sampaikan. Saya ulang lagi ya. Pembunuhan terhadap Yesus melanggar hukum Tuhan, betul? Betul. Maka yang terkutuk korban pembunuhan atau pelaku pembunuhan? Yang terkutuk, iya pelaku A pembunuhan lah yang harus few yang moments terkutuk. later. Yang terkutuk adalah pelaku pembunuhan dan Hmm, penerima suap, betul? iya.
Ya artinya pembunuhan terhadap Yesus adalah tindakan yang